Sebelum kita melakukan wawancara pada pagi ini, baik Kak Sri Puji bisa memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih untuk Merdia Wirunisa Indranwari. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sripin Uji Dwi Lestari, biasanya dipanggil Pipin. Tanggal lahir saya 1 Mei 2002. Saya sekarang menempuh pendidikan di Universitas Jember, semester 3, Prodi Ilmu Sejarah. Mungkin sudah dicukupkan untuk perkenalannya. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, bisa dijelaskan apa itu singkatan dari PN dan bagaimana sejarahnya? Singkatan dari PN sendiri itu P-nya itu pagar, N-nya itu Nusa. Yang Nusa tersebut juga ada singkatannya sendiri, ada kepanjangan sendiri, yakni Nahdlatul Ulama dan Bangsa. Sejarahnya Pagar Nusa ini awalnya bukan Pagar Nusa. Begini, maksudnya itu Pagar Nusa itu tidak tahu sejarahnya berdirinya itu kapan, itu nggak tahu. Tapi kalau pengesahan nama Pagar Nusa itu tahun 1986. Lah, sebenarnya Pagar Nusa juga ada nenek moyang pencaksilatnya, yaitu Gasmi. Itu tahun 1966. Tidak dapat diketahui Pagar Nusa itu berdirinya kapan. Kan pengesahannya 1986. Tapi masuk ke Jember sendiri itu tahun 1984. Jadi tidak tahu sejarah lahirnya itu kapan. Tapi peresmian adanya Pagar Nusa itu 3 Januari 1986. Begitu. Baik, yang selanjutnya, berapa jumlah anggota PN pada ranting Anda saat ini? Untuk ranting saya bertepatan di PCNU Kaliwates ya, itu siswanya sendiri atau yang diajar itu muridnya sekitar 45 anak. Terus yang sudah jadi atau yang sudah pelatih itu, kan saya angkatan pertama, itu 22 orang. Terus angkatan bawah saya itu 18 orang ya. Kalau dikira-kirakan ada 100 orang lah. Satu ranting saya 100 orang. Baik, selanjutnya, berapa kali latihan dilaksanakan dalam 1 minggu? Latihan rutin untuk rayon PCNU Kaliwates itu 3 kali seminggu. Itu hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat. Itu jam 2 mulainya, terus sampai sebelum maghrib itu udah selesai. Selanjutnya, apakah ada uang masuk apabila ingin mendaftar sebagai anggota ataupun syarat-syarat tertentu? Kalau uang masuknya tidak, tapi cuma persyaratannya itu harus membeli seragam ya, seragam latihan. Dan itu nanti ada formulir, dan di formulir itu ada, kalau keluar itu juga ada konsekuensi. Jadi jika ada anggota keluar itu nanti dipersulit, karena sudah ada tanda tangan materai gitu, bermaterai tanda tangan. Jadi agak sulit juga untuk keluar dari organisasi kami. Oke, selanjutnya akan saya memberikan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisa dijelaskan bagaimana PN ketika mengikuti pertandingan atau sebuah event? Baik, terima kasih Mbak Maya. PN sendiri itu kan ada 2 basis ya, ada PN yang basis jalanan, ada PN yang basis fighter untuk atlet, ada juga PNO 3, ada juga PN seni. Lah, untuk PN bisa masuk ke pertandingan itu biasanya PN itu melalui jalur IPSI. Kadang juga PN juga mendirikan perlombaan sendiri, seperti kayak ajang PN Cup itu biasanya pusatnya di Malang. Kalau untuk IPSI itu juga PN bisa masuk karena PN juga termasuk IPSI. Begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar setiap perguruan memiliki janji-janji yang diucapkan ketika masih menjadi siswa? Oh iya, benar. Itu setiap kali sebelum latihan itu ada janji-janji, namanya tuh prasetya. Prasetya Pagar Nusa itu isinya 5 butir sila, seperti kayak Pancasila itu, tapi merujuk pada Pagar Nusa sendiri itu. Kayak pedoman untuk kita menjadi pesilat begitu. Biasanya sebelum latihan, dan paling diikrarkan paling penting itu pas mau pengesahan menjadi pelatih. Itu wajib, itu harus.
wajib diucapkan oleh setiap anggota. Ya, selanjutnya pertanyaannya adalah teknik apa saja yang digunakan PN saat berlatih maupun bertanding? Kalau teknik itu banyak sekali ya tekniknya. Kalau disebutkan satu-satu itu mungkin agak berat, tapi ya kan sudah saya jelaskan tadi kalau basicnya PN itu ada 3 kan. Terus ada yang dilatih teknik jalanan. Jadi itu tidak memakai body protector itu tidak. Jadi langsung yang diserang itu badan, kayak latihannya tuh keras. Nggak mementingkan kecepatan tubuh, tapi mementingkan pertahanan tubuh. Jadi ini tidak difokuskan untuk atlet, jadi difokuskan di pertahanan tubuh. Kalau yang basic atlet itu ya seperti tekniknya ya melatih kecepatan, terus body protector harus selalu ada, terus ya seperti kuda-kudanya itu lebih difokuskan, terus tendangannya lebih difokuskan, terus pukulannya lebih difokuskan, lebih ke arah situ, lebih ke arah atlet, lebih ke arah kecepatan, terus skill begitu kan, karena untuk perlombaan. Kalau untuk seni itu ya tekniknya pakai ya seni tunggal, terus seni ganda, seperti itu. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya mungkin berhubungan dengan pertanyaan 8. Dalam memulai pencak silat, perlukah teknik dasar dan fungsinya? Mengapa demikian? Kalau untuk teknik dasar kan, kalau seumpamanya sudah punya basic ya, kalau punya basic dasar, meskipun belum ikut Pagarnusa tapi udah punya basic, itu lebih bagus nanti ke depannya tuh lebih hasilnya tuh lebih bagus. Tapi kalau emang belum punya basic itu kita juga akan melatih basic dasar itu. Sebenarnya basic dasar itu nggak perlu lah, tapi kalau kita udah terjun ke dunia persilatan itu harus benar-benar diasah basic dasarnya. Seperti kayak kuda-kuda itu paling penting, soalnya kuda-kuda merupakan inti dari teknik persilatan sih menurut aku. Kuda-kuda, tendangan, pukulan itu sih yang paling penting. Kalau kayak tangkisan dan yang lain sebagainya itu cuma tambahan sih. Ya perlu basic dasar untuk mulai dunia persilatan. Oke, sudah selesai. Ada 9 pertanyaan. Terima kasih. Semoga wawancara kali ini dan apa yang diberikan dari Mbak Sri Pinuji semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih Mbak Sri Pinuji untuk waktunya yang sudah diberikan. Semoga lain kali bisa bertemu lagi di semoga pertemuan berikutnya.